Halo, kembali lagi di channel Jateng News. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian sosiologi pariwisata, struktur dan fungsi sistem pariwisata dan interaksi wisatawan dengan masyarakat lokal. Perkenalkan, nama saya Anang Purnama Dharma Putra, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri. Sebelum kita lanjut, pakai prinsip dulu biar pengertian sosiologi pariwisata. Masyarakat dan pariwisata tidak dapat dipisahkan. Mereka berdua saling berdekatan dan menjadi ruh bagi perkembangan pariwisata yang pesat. Oleh karena itu, individu, manusia, masyarakat, dan pariwisata bisa dijadikan sebagai kajian objek dari sosiologi. Perkembangan kajian sosiologi inilah yang membuat munculnya sosiologi pariwisata sebagai cabang ilmu dari sosiologi itu sendiri. Secara singkat, sosiologi pariwisata adalah cabang dari sosiologi yang mengkaji masalah pariwisataan dalam berbagai aspeknya. Selanjutnya, struktur dan fungsi sistem kepariwisata. Struktur sosial dan pariwisata. Yang pertama, struktur sosial. Konsep-konsep dalam struktur sosial ini juga merupakan elemen-elemen yang berhubungan satu sama lain yang bersifat hierarkis. Di antaranya peranaan sosial. Secara umum, peranaan sosial merupakan pola tingkah laku yang organisir struktur ke dalam hak dan kewajibannya yang terkait dengan status sosial seorang dalam suatu organisasi dan masyarakat. Yang kedua, posisi atau status sosial. Status sosial adalah satu kedudukan yang terdapat dan dikenal dalam sistem hubungan sosial. Yang ketiga, tingkah laku dan peran. Tingkah laku peran merupakan wujud dan bentuk nyata peranan yang diwajibkan dan dilakukan oleh seorang yang memiliki status sosial tergantung di masyarakat. Yang keempat adalah interaksi sosial. Interaksi sosial atau hubungan timbal balik menunjukkan pada pertukaran pengaruh-pengaruh sosial, yaitu peranan dan tindakan seseorang yang berpengaruh pada orang atau pihak lain. Dan sebaliknya, pengaruh orang lain itu dirasakan dan diterima oleh pihak pertama dan seterusnya. Interaksi sosial melibatkan peranan wajib atau diharapkan dari individu atau orang. Yang kelima, hubungan sosial. Hubungan sosial terbentuk oleh adanya pihak-pihak yang saling membutuhkan, baik bersifat sesaat ataupun jangka panjang. Ini yang kedua dari yang pertama tadi. Itu adalah struktur sosial dan pariwisata. Komponen-komponen pariwisata diantaranya ada 5. Yang pertama, objek dan daya tarik wisata. Objek dan daya tarik wisata meliputi alam tumbuh-tumbuhan, flora dan alam binatang, fauna dan panorama alam, dan budaya yang saling masih hidup terdiri dari sifatnya tradisional dan modern. Budaya warisan tradisional berupa kegiatan upacara adat seni. Yang kedua, Biro Pelayanan Wisata atau disingkat BPW. BPW sebagai kelompok yang menyediakan layanan wisata yang lengkap. Kelompok ini secara aktif menjalani hubungan sosial atau interaksi sosial dengan kelompok penyedia layanan wisata. Yang ketiga, transportasi wisata.
Komponen transportasi wisata meliputi transportasi darat, laut, dan udara. Transportasi wisata sebagai layanan perjalanan para wisata mencapai lokasi objek daya tarik wisata. Yang keempat, hotel dan akomodasi lainnya. Komponen hotel dan akomodasi lain dikategorikan menurut kelengkapan dan mutu fasilitas ruangan dan layanan yang disediakan bagi tamu. Yang kelima adalah restoran, kafe, dan rumah makan. Komponen ini merupakan salah satu layanan kebutuhan pokok wisata selama kegiatan wisatawan melakukan perjalanan dan sebagai di lokasi wisata. Jenis dan kelas restoran dan rumah makan yang disediakan masyarakat beragam. Yang ketiga, dari sosial dan masyarakat pariwisata. Ada 3 cara untuk menjelaskan atau stratifikasi sosial. Dan antaranya ada 1, masyarakat sebagai bangunan stratifikasi sosial. Yang kedua, stratifikasi sosial berdasarkan reputasi atau sosial yang dicapai. Dan ketiga, strata sosial yang terbentuk berdasarkan sifat objektif dari peranan dan tingkah laku individu serta kelompok. Selanjutnya ada fungsi dari sistem pariwisata. Fungsi dari sistem pariwisata sebagai jantung dari pengembangan dan pelaksanaan pariwisata terdiri dari 2 hal utama, yaitu pemerintah yang lebih indah dengan pasar, dan lalu penawaran atau supply. Dan selanjutnya interaksi wisatawan dengan masyarakat lokal. Interaksi sosial kepariwisataan. Dalam proses pariwisata, wisatawan dengan datang mengunjungi daerah yang telah dihuni oleh masyarakat. Daerah tersebut akan terjadi berbagai bentuk interaksi sosial yang dilakukan antar kedua pihak. Pariwisata belum mendapatkan banyak perhatian dari segi ilmu sosial karena selama ini lebih dipandang sebagai bagian dari sektor ekonomi. Namun jika hanya berfokus pada sisi ekonomi industri, pariwisata tidak akan dapat memiliki sifat keberlanjutan. Idealnya, kepariwisataan dapat menjadi jembatan budaya di mana interaksi wisatawan dan masyarakat lokal dapat menimbulkan atau meningkatkan rasa aspirasi terhadap budaya lokal. Namun kenyataan hubungan yang terjadi tidak setara, gimana masyarakat lokal seringkali memandang wisatawan sebagai orang-orang yang lebih kaya dan berpendidikan. Fenomena ini disorot oleh George Docky yang dirumuskan dalam Indeks Iritasi atau IRIDEC pada tahun 1975. Dalam model indeks interaksi ini dijelaskan bahwa masyarakat lokal tepat wisata akan melewati serangkaian emosi atau reaksi seiring berkembangnya industri pariwisata yang semakin lama semakin terlihat, dan persepsi mereka terhadap wisatawan akan berubah seiring dengan pengalaman perubahan yang diamati terjadi secara linear dari sikap yang mula-mula positif berubah menjadi negatif sering bertemunya pariwisata. Itulah penjelasan dari saya tentang pengertian sosiologi pariwisata, struktur dan fungsi sistem pariwisataan, dan apa tadi, ada yang ingat? Interaksi wisatawan dengan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum.